Bab 1531. Diagram iblis terbuka, menutupi langit. Aura iblis yang melonjak bergema dengan raungan segudang iblis. Saat diagram dibuka, 5 murid jahat terlihat secara bertahap terbuka, yang dipenuhi dengan kekerasan. Melihat kelima mata itu, semua penguasa surgawi di makam sunyi utara merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bahkan energi spiritual di tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda merajalela, menyebabkan mereka mengalihkan pandangan darinya. Ketika diagram iblis dibuka, lotus raksasa bersiul dan terbuka dengan warna menyilaukan yang menyebar di antara langit dan bumi dengan fluktuasi yang merusak. Saat teratai berputar, ia menggambar garis panjang yang menyilaukan di cakrawala. Menghadapi diagram, lotus tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan dan bentrok. Ketika keduanya terhubung, api tak berujung meletus dari lotus, seperti gunung berapi. Saat suara-suara yang menghancurkan bumi bergema, seluruh makam sunyi utara bergetar dengan gelombang panas yang menyala-nyala. Bahkan dari kejauhan, semua orang merasakan kulit mereka terbakar. Energi spiritual dan aura iblis melonjak saat faksi dari kedua belah pihak menolak suhu yang menakutkan. Saat teratai mekar, tekanan destruktif melanda diagram iblis. Pada saat yang sama, diagram juga memulai pembalasannya saat 5 mata jahat meledak dengan tanda iblis yang tak terhitung jumlahnya. Rune itu diukir dengan kekuatan jahat yang bahkan energi spiritual penguasa surgawi suci akan terkontaminasi saat disentuh, dan tubuh mereka akan runtuh karena racun yang sombong. Saat rune iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, itu berbenturan dengan api yang menyilaukan. Di bawah korosi, ruang penuh dengan lubang. Saat dua energi kuat bentrok, energi ketiga bergabung dalam pertempuran. 8 rune melesat dan berbenturan dengan diagram iblis. Kembang api yang mekar meledak saat kedua energi itu saling berhadapan. Bahkan penguasa surgawi dan Raja Langit tidak berani melihatnya dan mengalihkan pandangan mereka. Seiring dengan serangkaian ledakan yang bergema di seluruh ruang, setiap fluktuasi yang meresap darinya membuat para ahli dari kedua faksi merasa kulit kepala mereka mati rasa. Energi itu bisa menentukan nasib dunia. Setelah 10 menit, fluktuasi yang tersisa berangsur-angsur memudar. Praktis dalam sekejap kedua faksi melihat konfrontasi. Kedua belah pihak tidak menahan diri dari pertemuan sebelumnya. Mereka telah mengedarkan kekuatan mereka hingga batasnya. Itu adalah kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan seluruh benua. Konfrontasi ini mewakili pusat kekuatan puncak dari dua faksi, dan faksi yang lebih kuat tidak diragukan lagi akan memiliki keuntungan dalam perang. Saat semua orang fokus padanya, badai mulai mereda dan semuanya menjadi bersih. Teratai api yang besar dan energi penghancur telah menghilang. Hanya ada diagram iblis yang dengan bangga berdiri di langit dengan 5 mata berkedip. Serangan serikat kaisar api dan leluhur bela diri tidak dapat menghancurkan diagram iblis. Menonton adegan ini, semua penguasa surgawi mengenakan ekspresi muram dan menjadi pucat. Ke arah klan Fin, banyak Raja Langit memiliki kegembiraan di wajah mereka. Tapi hanya Alice Saint Sky Monarch dan Shadow Sky Monarch yang terkunci rapat. Sepertinya ada yang tidak beres. Mu Chen bergumam. Kaisar api dan leluhur bela diri berdiri di langit tanpa riak di wajah mereka. Pupil dingin mereka melihat diagram iblis sebelum menjentikkan jari mereka. Untaian api terbang keluar dan mendarat di diagram iblis. Itu mirip dengan percikan api yang ditempatkan di lautan kapas dan diagram iblis mulai menyala. 5 mata jahat memancarkan lolongan tajam sebelum meledak. Ketika 5 murid meledak, tubuh Raja Jahat Surgawi bergetar dan dia memasang ekspresi muram. 5 muridnya bocor dengan darah hitam, membuatnya tampak seperti iblis. Jelas, Kaisar Api dan leluhur bela diri memiliki sedikit keuntungan dari pertempuran sebelumnya, dan mereka bahkan melukai Raja Jahat Surgawi, menimbulkan luka pada murid jahatnya. Di dalam kuburan sunyi utara, penguasa surgawi menyaksikan adegan ini dalam keheningan yang tercengang sebelum mereka meledak dalam sorak-sorai. Langit benar-benar memberkati dunia 1000 besar saya untuk memiliki kebangkitan leluhur bela diri dan kaisar api. The Undying Lord gemetar karena kegembiraan. Awalnya itu adalah kehancuran dunia 1000 besar dengan munculnya Raja Jahat Surgawi. Tapi siapa yang mengira bahwa kaisar api dan leluhur bela diri akan naik ke ketinggian kaisar abadi? Qintian dan rekan-rekannya juga menganggukkan kepala dan menghela nafas, ini benar-benar berkah dari surga. Dengan Raja Jahat Surgawi yang lebih kuat daripada dia di masa lalu, jika kita tidak memiliki leluhur bela diri atau kaisar api, kekurangan salah satu dari mereka tidak akan mampu menghadapi Raja Jahat Surgawi.
Raja jahat surgawi terlalu kuat sampai-sampai Kaisar Api dan leluhur bela diri harus bekerja sama. Raja jahat surgawi memasang ekspresi muram saat melayang di langit dan menyeka darah hitam yang bocor dari matanya sebelum melihat Kaisar Api dan leluhur bela diri. Dari kekuatanmu saja, salah satu dari kalian bahkan lebih luar biasa daripada Kaisar Abadi. Saya tidak pernah menyangka bahwa dunia 1000 besar akan memiliki bakat seperti itu. Petik 2. Kaisar Api tersenyum. Kamu juga kuat, tapi kami berdua hanya bisa memanfaatkan angka untuk mengalahkanmu di dunia 1000 hebat. Raja jahat surgawi menunjukkan senyum aneh. Dia tidak memiliki riak dalam nadanya untuk kegagalan sebelumnya. Sepertinya kalian sangat bertekad untuk menang. Suara dalam martial ancestor bergema, setidaknya kamu tidak dapat memenuhi ambisimu untuk menyerang dunia 1000 besarku. Meskipun kami berdua hanya memperoleh keuntungan hari ini, kami akan dapat meninggalkan nama lengkap kami di papan cakrawala dalam waktu 100 tahun. Pada saat itu, salah satu dari kami akan cukup untuk membunuhmu. Suara martial ancestor mengamuk dengan niat membunuh. Saat mereka berhasil meninggalkan nama lengkap mereka di papan cakrawala, mereka akan mencapai ketinggian yang sama sekali baru sehingga mereka berdua yakin akan dengan mudah membunuh Raja Jahat Surgawi. Menyipitkan matanya, Raja Jahat Surgawi tidak membantah kata-kata itu, tetapi bertanya, aku benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada kalian berdua jika kalian telah mencapai ketinggian itu. Tetapi, memiringkan kepalanya, dia menatap mereka berdua dengan senyum dingin. Apakah kamu pikir aku akan memberimu waktu itu? Kaisar Api menyipitkan matanya dengan ekspresi dingin. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kami? Senyum muncul di bibir Raja Jahat Surgawi saat dia terdiam sejenak sebelum berkata, apakah kalian tidak merasa aneh? Di zaman kuno, kekuatan saya jelas lebih kuat dari Kaisar Abadi, jadi mengapa saya mengizinkannya untuk menyegel saya? Sederhana saja, karena aku rela dimeteraikan olehnya. Kata-katanya langsung menyebabkan semua wajah penguasa surgawi berubah dengan keterkejutan di mata mereka. Sedemikian rupa sehingga bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri telah menyipitkan mata mereka. Saat itu, Raja Jahat Surgawi bersedia disegel oleh Kaisar Abadi. Benar-benar omong kosong. Kaisar Api dengan dingin mendengus. Segel itu hanya selangkah lagi untuk membunuhmu, jadi mengapa kamu mau mengambil risiko sebesar itu? Setelah keheningan singkat, Raja Jahat Surgawi menghela nafas dan melihat sekeliling. Apakah kamu tahu apa yang dikenal sebagai penindasan dunia? Kata-katanya langsung membuat Kaisar Api dan leluhur bela diri menyipitkan mata. Yang disebut penindasan dunia adalah ketika keberadaan yang kuat memasuki dunia, dia akan ditolak oleh dunia itu sendiri. Ini seperti bagaimana klan Fin kita yang datang ke dunia 1000 besar tidak bisa melepaskan kekuatan kita yang sebenarnya. Semakin kuat individu itu, semakin kuat penindasannya. Dengan membiarkan diriku disegel oleh Kaisar Abadi selama 49.000 tahun, segel Kaisar Abadi mengotori auraku sendiri. Jadi, selama aku berhasil menembus segel, aku akan bisa membodohi dunia itu sendiri dan menghentikannya menekanku. Dengan melepas segel, saya akan dapat benar-benar menguasai seluruh dunia ini tanpa penolakan dari World Intent dan mengambil Great Thousand World sebagai kam klan Fin saya. Petik 2. Tersenyum ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri, Raja Jahat Surgawi melanjutkan, apakah kamu berpikir bahwa 5 murid adalah batas kekuatanku? Saya harus berkata, kalian terlalu naif. Suara Raja Jahat Surgawi dingin, menyebabkan semua penguasa surgawi merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bahkan kegembiraan yang mereka rasakan dari Kaisar Api, dan kemenangan martial ancestor telah menghilang. Apakah kamu tidak tahu bahwa sejak lama, aku dipanggil? Raja Jahat Bermata 9, Bab 1532. Raja Jahat Bermata 9, suara Raja Jahat Surgawi bergema, menghantam seluruh makam sunyi utara dalam keheningan. Semua penguasa surgawi mengenakan ekspresi pucat dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Raja Jahat Surgawi sudah begitu kuat di 5 mata, dan jika dia benar-benar memiliki 9 mata di puncaknya, seberapa menakutkan dia. Kaisar Api dan leluhur bela diri tiba-tiba menyipitkan mata, dan wajah mereka menjadi dingin. Mereka sedang melihat Raja Jahat Surgawi, mencoba untuk menentukan apakah yang terakhir mengatakan yang sebenarnya. Mengapa, kamu tidak percaya padaku? Melihat mata Kaisar Api dan leluhur bela diri, Raja Jahat Surgawi tersenyum dan tubuhnya bergetar. Pakaian atasnya menjadi debu dan memperlihatkan sosoknya yang tegap. Saat dadanya bergetar,
semua orang terkejut melihat mata tertutup di dadanya. Ada juga mata yang muncul di angkatan lautnya. Pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya dengan mata di setiap telapak tangan. Meskipun keempat mata tertutup, fluktuasi mengerikan yang merembes dari mereka menyebabkan seluruh dunia bergetar. Semua orang memiliki ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka saat mereka melihat keempat mata itu. Dalam keheningan yang mematikan, semua kebisingan telah menghilang di bawah 9 mata saat tekanan luar biasa perlahan meresap. Itu dalam dan tak terduga, mirip dengan jurang. Apakah dunia 1000 besar benar-benar akan hancur? Penguasa surgawi bergema dalam keputusasaan. Menghadapi keadaan bermata 9 dari Raja Jahat Surgawi, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Melihat keputusasaan yang menyelimuti kuburan sunyi utara, Kaisar Jahat Surgawi memandang Kaisar Api dan leluhur bela diri sambil tersenyum. Jika kalian berdua pintar, maka tunduklah pada klan iblisku. Saya akan menjamin keselamatan orang-orang di sekitar Anda dan bahkan mengizinkan kalian untuk memerintah dunia 1000 besar. Petik 2. Penghinaan muncul di bibir Kaisar Api. Kamu berani menjaga kami berdua. Anda akan dikutuk saat kami meninggalkan nama lengkap kami di papan cakrawala. Petik 2. Senyum pada Raja Jahat Surgawi membeku sebentar sebelum dia menganggukkan kepalanya sambil menghela nafas. Memang, kalian berdua terlalu mengancam, jadi aku harus menyingkirkan kalian berdua. Melihat Raja Jahat Surgawi, leluhur bela diri dengan dingin berkata, kamu masih belum mampu menggunakan 9 matamu. Meskipun 4 mata lain dari Raja Jahat Surgawi memancarkan fluktuasi yang menakutkan, leluhur bela diri samar-samar bisa merasakan bahwa Raja Jahat Surgawi masih tidak mampu membukanya. Kalau tidak, mengapa orang itu berbicara dengan mereka ketika dia bisa menekan mereka? Menyipitkan matanya, Raja Jahat Surgawi tersenyum. Persepsi yang sangat tajam, memang, aku masih belum bisa membuka semua mataku. Lagi pula, aku baru saja melepaskan segelnya, dan aku akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk memulihkan ke-9 mataku. Menurut perkiraan saya akan membutuhkan sekitar 5 tahun. Jadi kalian bisa bersukacita karena masih punya waktu 5 tahun lagi. Raja Jahat Surgawi tersenyum saat matanya berkedip-kedip dengan kebrutalan. 5 tahun dari sekarang, aku akan turun sekali lagi dan memiliki dunia 1000 besar di bawah kakiku, memperbudak semua orang. Penguasa surgawi di kuburan sunyi utara pucat. 5 tahun hanyalah sekejap mata bagi mereka, dan bahkan dengan bakat Kaisar Api dan leluhur bela diri, mereka akan membutuhkan setidaknya 50 tahun untuk meninggalkan nama lengkap mereka di papan cakrawala, yang jauh melebihi 5 tahun. Jadi tidak akan ada perubahan dalam 5 tahun itu, tetapi ketika Raja Jahat Surgawi kembali, itu akan menjadi hari kiamat dari 1000 besar dunia. Kaisar Api dan leluhur bela diri secara singkat merajut alis mereka sebelum niat membunuh meledak dari mata mereka. Mereka memandang Raja Jahat Surgawi dan dengan dingin berkata, karena itu masalahnya, maka kami tidak akan membiarkanmu pergi tidak peduli berapa harga yang harus kami bayar. Terbukti, Raja Jahat Surgawi membutuhkan 5 tahun untuk pulih, tetapi mereka dapat membuatnya tinggal selamanya sekarang. Membuatku tinggal di belakang, kalian masih tidak mampu melakukan itu. Raja Jahat Surgawi menanggapi, karena dia bisa mengungkapkan informasi itu, dia secara alami tidak takut pada Kaisar Api dan leluhur bela diri yang mencoba menghentikannya. Kalau begitu kita berdua akan mencobanya. Rasa dingin beredar di dalam mata Kaisar Api dan leluhur bela diri. Leluhur bela diri adalah yang pertama bergerak. 8 rune kuno terkondensasi di tangannya sebelum bergabung bersama, membentuk mangkuk sedekah kuno dengan 8 elemen berbeda yang mengalir di atasnya. 8 mangkuk sedekah kaca leluhur. Leluhur bela diri meraung. Mangkuk sedekah melonjak ke langit dan berubah menjadi penutup besar yang menyelimuti Raja Jahat Surgawi. Tali pengikat setan api Kaisar. Kaisar Api menggosok tangannya dan membentuk tali api yang mempesona. Jika itu mengikat targetnya, bahkan Raja Jahat Surgawi harus menderita. Pada saat ini, baik Kaisar Api maupun leluhur bela diri tidak berani meremehkan lawan mereka. Dengan demikian, mereka tidak menahan diri ketika mereka menyerang. Melihat 2 serangan yang datang ke arahnya, Raja Jahat Surgawi menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terjebak di sini, karena dia tidak tahu apakah mereka berdua sama gilanya dengan Kaisar Abadi untuk mengorbankan hidup mereka untuk bertarung dengannya. Raja Jahat Surgawi merobek kulitnya dan darah hitam mengalir ke bawah. Dia menyeka mata tertutup yang terletak di dadanya dan meninggalkan jimat.
Saat cahaya hitam mekar, mata keenam mulai bergerak dan perlahan terbuka. Meskipun hanya terbuka sedikit, aura iblis yang deras di dalam Raja Jahat Surgawi melonjak pada saat ini. Dia kemudian mengacungkan tangannya di saat berikutnya dengan lolongan iblis. Boundary Separation Demonic Beam, sinar iblis hitam pekat melesat keluar dari kepala Raja Jahat Surgawi dan meluas. Ukurannya tak terbatas saat melesat melintasi dan memisahkan seluruh dunia menjadi dua. Satu sisi adalah kuburan Desolate Utara, sementara sisi lainnya adalah tentara klan Finn. Saat mangkuk sedekah dan tali yang menyala-nyala terbang, itu dihentikan oleh batas dan tidak bisa masuk. Itu jika mereka dihentikan di luar batas lain. Mata yang terletak di dada Raja Jahat Surgawi tertutup sekali lagi dan aura iblis yang melonjak dengan cepat mereda. Terbukti, dia telah membayar harga yang cukup mahal dengan membuka mata keenamnya melalui seni rahasia. Pada saat ini, Raja Jahat Surgawi melemah. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk membunuh Raja Jahat Surgawi, Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, karena sinar iblis itu memisahkan dunia menjadi dua dan bahkan mereka tidak dapat menerobos. Kekuatannya sudah sangat menakutkan di mata keenam. Jika dia mendapatkan kembali kesembilan matanya, seberapa mengerikan dia nantinya. Kaisar Api dan leluhur bela diri saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kekhawatiran dan ketakutan di mata satu sama lain. Raja Jahat Surgawi memandang Kaisar Api dan leluhur bela diri dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya akan membalas apa yang kalian lakukan 5 tahun dari sekarang." Pada saat itu, dunia 1000 besar akan berlumuran darah dengan semua bentuk kehidupan dimusnahkan. Melambaikan tangannya, suaranya yang dingin bergema di telinga semua klan Finn, "Mundur." Dengan perintahnya, aura iblis yang deras melonjak saat klan Finn melemparkan diri mereka ke celah spasial. Raja Jahat Surgawi dan Raja Langit pergi terakhir dan memandang penguasa surgawi yang tak berdaya dari dunia 1000 besar dengan ejekan. Hanya dalam waktu dupa, makhluk iblis telah menghilang bersama dengan aura iblis yang deras. Melihat pasukan mereka yang mundur, Raja Langit terjun ke celah spasial, hanya Raja Jahat Surgawi yang masih berdiri. Dia melirik Kaisar Api dan leluhur bela diri. "Nikmati saat-saat terakhirmu. Ini bisa dianggap sebagai belas kasihan terakhirku untuk dunia 1000 besarmu." Dengan senyum lembut, dia melangkah ke celah spasial dan melambaikan tangannya, menyebabkan celah menutup di belakangnya. Seiring dengan kepergian Raja Jahat Surgawi, batas yang terpisah secara bertahap menghilang. Ketika mangkuk dan tali sedekah terbang, mereka gagal menangkap apapun. Melihat ruang yang berfluktuasi, Kaisar Api dan leluhur bela diri memasang ekspresi muram. Raja Jahat Surgawi terlalu berbahaya. Petik 2. Saling bertukar pandang, mereka bisa melihat ekspresi tak berdaya di mata masing-masing. Dalam pertempuran ini, mereka telah melakukan yang terbaik, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Jahat Surgawi akan bersembunyi begitu dalam. Saat mereka turun, mereka memasuki atmosfer makam sunyi utara. Qin Tian dan penguasa surgawi suci lainnya muncul dengan ekspresi pucat. Semua mata mereka berkedip-kedip dengan kecemasan. "Kaisar Api, leluhur bela diri, apa yang harus kita lakukan?" Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang, mereka menghela nafas sebelum berkata, "Kumpulkan penguasa surgawi. Kami akan mengumpulkan pikiran kami bersama dan mencari solusi untuk hari kiamat 5 tahun dari sekarang." Bab 1533. Istana 1000 Besar. Di dalam istana, semua orang yang duduk di sini adalah tokoh terkenal di dunia 1000 besar. Dengan mereka semua diam, ada tekanan menyebar ke seluruh atmosfer. Semua orang terfokus pada dua siluet yang berdiri di tengah istana. "Semuanya, kita sekarang menghadapi kehancuran dunia 1000 besar." Kaisar Api mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Semua orang jatuh ke dalam keheningan. Meskipun mereka semua adalah penguasa surgawi, mereka tidak bisa menahan perasaan takut. "Kaisar Api dan leluhur bela diri, bisakah kalian berdua benar-benar bertarung dengan Raja Jahat Surgawi itu?" Qin Tian mengunci alisnya dengan senyum masam. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang, mereka menghela nafas. "Jika Raja Jahat Surgawi hanya memiliki 5 mata, kami berdua tidak takut padanya. Tapi jika dia benar-benar memiliki 9 mata, maka kita tidak akan bisa melawannya." Tatapan marsial Ancestor tajam saat dia melanjutkan, "Kecuali, salah satu dari kita dapat meninggalkan nama lengkap kita di papan cakrawala. Dengan cara ini, kita akan dapat menggunakan kekuatan dunia untuk membunuh Raja Jahat Surgawi."
Azure Swordsaint menatap mereka berdua dengan mata penuh harapan. Jika kita mengumpulkan semua sumber daya di dunia 1000 besar, aku ingin tahu apakah kalian berdua dapat meninggalkan nama lengkapmu di papan cakrawala. Kaisar Api dan leluhur bela diri keduanya menggelengkan kepala. Angka dan kuas tidak diperhitungkan dalam papan cakrawala. Mereka terutama dibagi menjadi dua bagian, satu menjadi nama keluarga dan kedua, menjadi nama yang diberikan. Jika kita ingin meninggalkan nama lengkap kita akan membutuhkan kekuatan besar yang hanya dapat diperoleh melalui akumulasi. Kami berdua percaya diri untuk meninggalkan nama lengkap kami, tetapi kami membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melakukannya. Semua orang terdiam sekali lagi. Puluhan tahun mungkin bukan masalah besar, tetapi Raja Jahat Surgawi hanya memberi mereka waktu 5 tahun sebelum dia kembali, dan itu akan menjadi hari kiamat dari dunia 1000 besar. Waktu adalah apa yang mereka kekurangan sekarang. Mungkinkah tidak ada metode lain? Suara keras Tuan Abadi bergema. Wajahnya yang tua menjadi lebih abu-abu dengan aura yang menurun. Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak bisa berkata-kata. Suasana yang tertekan di aula meningkat. Melihat semua penguasa surgawi yang diam, Mu Chen tiba-tiba berkata, jika kita tidak dapat membantu kedua senior meninggalkan nama lengkap mereka di papan cakrawala, maka bisakah kita mengumpulkan semua sumber daya dan membuat ranker lain? Dengan 3 ranker, apakah kita bisa bertarung dengan Raja Jahat Surgawi? Kata-katanya langsung menyebabkan suasana di aula membeku. Semua penguasa surgawi memiliki mata berseri-seri dengan sukacita di wajah mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri juga membeku sebentar sebelum mereka memandang Mu Chen dengan kagum. Ide ini layak. Jika ranker lain muncul, bahkan jika dia hanya berhasil meninggalkan nama belakangnya, kita bertiga mungkin tidak akan bisa mengalahkan Raja Jahat Surgawi. Tapi kita masih bisa mengancamnya untuk mengambil risiko kemenangan bagi dunia 1000 besar. Semua orang di aula menangkap kesempatan itu dan mulai berdiskusi. Suasana menyedihkan dari sebelumnya juga telah terhapus. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjadi ranker ketiga? Kaisar Api menyapu matanya. Suasana menjadi sedikit tenang ketika semua orang saling bertukar pandang. Namun, tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Setiap orang yang berkumpul di sini mewakili puncak dari dunia 1000 besar, tetapi bahkan seseorang yang sekuat mereka takut pada papan cakrawala yang misterius. Beberapa tatapan mulai diarahkan pada Qintian dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya. Selain Kaisar Api dan leluhur bela diri, mereka adalah yang terkuat, dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk itu. Menghadapi tatapan semua orang, Qintian dan yang lainnya menunjukkan ekspresi pahit. Bahkan jika mereka berada di tahap akhir Saint Heavenly Sovereign Realm dan hanya tampak selangkah lagi dari papan cakrawala, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk memicu Dewan Cakrawala. Jadi mereka tidak yakin bahwa mereka bisa mencapai tinggi Kaisar Api dan leluhur bela diri dalam waktu 5 tahun. Melihat ekspresi mereka, semua penguasa surgawi menjadi tenang dan kegembiraan yang tertulis di wajah mereka surut. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang, mereka menghela nafas tanpa daya. Mereka tahu bahwa Qintian dan yang lainnya tidak dapat disalahkan, karena mereka tahu betapa sulitnya itu. Ketika mereka menyapu pandangan mereka tiba-tiba berhenti di Mu Chen. Mereka melihat bahwa yang terakhir ragu-ragu dengan kata-katanya. Mu Chen, katakan apa yang ada di pikiranmu. Dunia 1000 besar sedang terancam sekarang, dan selama masih ada harapan, kami tidak akan menyerah. Kaisar Api tersenyum. Semua orang di Istana 1000 besar langsung menatap Mu Chen. Menghadapi tatapan semua orang, Mu Chen tak berdaya tersenyum. Setelah ragu-ragu sebentar, matanya berangsur-angsur berubah tajam saat dia melihat Kaisar Api dan leluhur bela diri. Aku ingin mencoba dan menjadi ranker ketiga. Istana langsung menjadi gempar saat semua orang menatap Mu Chen dengan kaget. Meskipun dia memiliki ketenaran, kultivasi dia hanya di alam penguasa surgawi abadi. Bahkan alam berdaulat surgawi tahap akhir pun tidak percaya diri, jadi apa yang memberi? Huff, kamu hanya berada di alam sovereign surgawi abadi. Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu? Maha Tian mendengus. Dia tidak menyukai Mu Chen sejak awal. Karena ada kesempatan sekarang, dia secara alami menangkapnya. Meskipun penguasa surgawi lainnya tidak berbicara, tetapi keraguan di mata mereka jelas. Lagi pula, masalah ini terlalu penting, dan mereka tidak bisa melihat harapan pada Mu Chen. Setelah ragu-ragu sebentar, Kaisar Api dan leluhur bela diri bertanya, mengapa kamu percaya diri?
Mereka berdua selalu menjadi pendukung Mu Chen, dan karena ini menyangkut masa depan dunia 1000 besar, mereka tidak berani menganggap enteng masalah ini. Di bawah semua tatapan ragu, ekspresi Mu Chen berubah santai saat dia menjawab, meskipun saya bukan alam penguasa surgawi, saya yakin dalam melatih 3 murni saya ke dalam alam 3 dewa. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Jian Ya, dia sudah mendapatkan pemahaman tentang alam 3 dewa yang legendaris. 3 pure, 3 alam dewa, semua penguasa surgawi saling bertukar pandang, karena mereka tidak akrab dengannya. Lagi pula, bahkan Kaisar Surgawi tidak mencapainya saat itu. 3 pures mungkin salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak ada taranya dari dunia 1000 besar, tapi aku khawatir itu tidak berguna untuk Dewan Cakrawala. Mahatian mencibir. Melirik Mahatian, Mu Chen berkata, tidak ada gunanya hanya dengan 3 murni. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, yang disebut 3 alam dewa, adalah tempat klon saya berdiri sebagai keberadaan individu dan hidup di dunia. Pada saat itu, klon saya akan dapat mengolah 2 benda surgawi primal lainnya, dan dengan menggabungkan ketiganya menjadi satu, saya bisa menggunakan 3 benda surgawi primal. Saya percaya bahwa pada saat itu, saya tidak perlu takut, bahkan ketika menghadapi alam penguasa surgawi tahap akhir. Pada saat itu, jika semua sumber daya digabungkan ke saya dan membantu saya menerobos ke alam penguasa surgawi dalam 5 tahun, saya percaya bahwa saya dapat memberikan upaya di Dewan Cakrawala. Kata-kata Mu Chen langsung menyebabkan semua orang melebarkan mulut mereka dalam diam saat mereka memberinya tatapan tercengang. Terbukti, mereka terkejut dengan kata-kata Mu Chen. Klon Anda juga dapat mengolah tubuh abadi yang berdaulat. Seorang penguasa surgawi tergagap saat dia berkata. Dan benda surgawi primal lainnya. Meskipun Mu Chen telah melakukan 3 murni sebelumnya, klonnya hanya berhasil berbagi satu tubuh abadi yang berdaulat dengan tubuh utamanya dan tidak dapat mengolah tubuh individu. Tanpa fluktuasi di matanya, Mu Chen dengan tenang menjawab, 3 alam dewa benar-benar dapat mencapai itu. Semua orang terdiam, karena tidak ada yang berhasil di alam 3 dewa. Ketika Kaisar Api dan leluhur perkawinan mendengar kata-kata itu, mereka merenung sebentar sebelum meminta konfirmasi. Mu Chen, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mu Chen tersenyum. Apakah ada artinya berbohong? Jika saya mengatakan omong kosong saat ini, saya hanya mencari kematian. Petik 2. Kaisar Api dan leluhur bela diri menganggukkan kepala mereka dan melihat ke semua orang. Apa yang semua orang pikirkan? Semua penguasa surgawi lainnya mengenakan ekspresi yang rumit. Setelah keheningan singkat, Qin Tian berkata, apakah kita masih punya pilihan lain? Semua orang tersenyum pahit, bahkan penguasa surgawi tahap akhir tidak percaya diri, dan selain dari metode Mu Chen, mereka tidak punya alternatif lain. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa mencobanya. Qin Tian menggertakkan giginya. The Unding Lord, True Dragon Emperor dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka juga. Tatapan Mahatian berkedip-kedip dengan tidak yakin saat dia bergumam, gila. Melihat semua orang setuju, Kaisar Api dan leluhur bela diri mengambil napas dalam-dalam sebelum melihat Mu Chen. Karena itu masalahnya, kami akan menaruh harapan dari dunia 1000 besar kepadamu. Ekspresi Mu Chen berubah serius saat dia menjawab, saya akan melakukan yang terbaik, tapi saya berharap kondisi saya dapat terpenuhi. Aku membutuhkan 2 benda surgawi primal lainnya. Selanjutnya, saya membutuhkan semua sumber daya yang dicurahkan ke saya untuk mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm dalam 5 tahun. Bab 1534. Ketika suara Mu Chen bergema, semua ekspresi penguasa surgawi menjadi rumit. Kondisi ini mengkhawatirkan semua orang. Dunia 1000 besar hanya memiliki 5 benda surgawi primal, dan masing-masing dari mereka langka dan kuat. Inilah alasan mengapa Mahatian bahkan rela memulai perang karena tubuh abadi primordial. Tetapi pada saat ini, Mu Chen masih menginginkan 2 benda surgawi primal lainnya, selain dari tubuh abadi primordial, membuat semua orang terdiam. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang, mereka melihat para leluhur dan tetua agung dari 4 klan kuno lainnya. Bagaimanapun, 4 benda surgawi primal lainnya disimpan oleh 4 klan kuno. Menghadapi tatapan Kaisar Api dan leluhur bela diri, selain King Yanjing, 3 klan lainnya memiliki tatapan berkedip. Bagaimanapun, tubuh surgawi primal terlalu penting, dan bahkan mereka tidak berani angkat bicara. Oleh karena itu, keheningan yang canggung menghantui aula. Klan Buddha kuno saya bersedia mengeluarkan tubuh cahaya tak berujung.
King Yanjing adalah orang pertama yang berbicara dan memecah kesunyian. Meskipun dia adalah tetua agung dari klan Buddha kuno, dia secara alami harus menerima dukungan dari asosiasi tetua jika itu adalah sesuatu yang menyangkut tubuh cahaya tak berujung. Namun, dunia seribu besar berada dalam situasi hidup dan mati, dan jika mereka tidak dapat menghentikan Raja Jahat Surgawi 5 tahun dari sekarang, bahkan klan Buddha kuno akan dihancurkan. Jadi apa gunanya memiliki tubuh bercahaya tanpa akhir? Yang paling penting, Mu Chen adalah putranya, dan dia secara alami akan mendukungnya. Mendengar kata-kata King Yanjing, ketiga klan kuno tersenyum pahit. Mu Chen adalah anaknya, dan dia bahkan adalah patriark klan Buddha kuno. Jadi King Yanjing secara alami dapat mendukungnya dengan kekuatan seperti itu. Kaisar Api dan leluhur bela diri mengangguk. Mereka sekarang kekurangan satu lagi badan surgawi primal. Leluhur dunia bawah agung, Patriark Heitian, dan Patriark Huang Qiyu tampak khawatir, tetapi mereka tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Mereka menunggu yang lain untuk berbicara terlebih dahulu. Tiba-tiba, Luoli melihat ke Grand Underworld Ancestor dan tersenyum. Dunia bawah besar Penatua. Mendengar kata-kata Luoli, Grand Underworld leluhur gemetar sebelum dia menatapnya dengan senyum canggung. Namun, Luoli tidak mempermasalahkannya dan berkata, sebagai gadis suci dari klan roh kuno, saya memiliki wewenang untuk memutuskan masalah ini, kan? Mengangguk kepalanya, leluhur Grand Underworld tersenyum pahit. Gadis suci mirip dengan patriark, dan kamu secara alami memiliki otoritas besar dalam membuat keputusan. Tubuh Sage Roh Agung adalah harta klan roh kuno saya, dan wajar bagi Anda untuk memiliki keraguan-raguan, tapi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa gunanya tubuh Sage Roh Agung jika tidak ada klan roh kuno? Suara Luoli dengan lembut bergema, menyebabkan wajah Grand Underworld leluhur menjadi tegang. Jika mereka tidak memiliki ranker ketiga 5 tahun dari sekarang, dunia seribu besar akan menghadapi kehancuran, dan klan roh kuno akan disertakan. Setelah ragu-ragu sebentar, leluhur Grand Underworld tersenyum pahit. Kata-katamu benar, dan jika kita masih egois saat ini, maka kita akan mencari kehancuran. Mengangkat kepalanya, dia melihat Kaisar Api, leluhur bela diri, dan Mu Chen. Karena itu masalahnya, klan roh kuno saya akan menyerahkan tubuh Sage Roh Agung kepada Mu Chen. Terima kasih, Elder Grand Underworld. Mu Chen menangkupkan tinjunya. Ketika Patriark Heitian dan Huang Qiyu melihat bahwa leluhur dunia bawah besar bersedia menyerahkan tubuh bijaksana Roh Agung kepada Mu Chen, mereka merasa canggung, karena apa yang dilakukan Mu Chen adalah demi seluruh dunia seribu besar. Jika ada kebutuhan, kedua klan saya juga dapat menyumbangkan badan surgawi primal kami. Meskipun mereka berdua terlambat, Mu Chen masih memberi mereka senyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan 3 benda surgawi primal berkumpul padamu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan mengecewakan semua orang. Mahatian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan matanya yang memerah karena cemburu. Mu Chen tersenyum. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik, karena saya tahu konsekuensi dari kegagalan. Mahatian tampaknya menggumamkan sesuatu, tetapi tetap diam. Dia mungkin cemburu, tetapi dia tahu bagaimana menimbang situasi. Pada saat ini, Mu Chen adalah harapan terakhir dari dunia seribu besar mereka. Demi situasi keseluruhan, dia secara alami berharap untuk kesuksesan Mu Chen juga. Karena masalah dengan primal celestial bodies telah teratasi. Kaisar Api dan leluhur bela diri menganggukkan kepala mereka sebelum berbicara. Kalau begitu kita harus memikirkan bagaimana membawamu ke alam penguasa surgawi 5 tahun dari sekarang. Semua penguasa surgawi di aula mengunci alis mereka bersama-sama. Mu Chen hanyalah alam surgawi abadi fase tengah. Secara umum, tidak akan mudah bagi siapapun untuk mencapai alam penguasa surgawi suci dari alam penguasa surgawi abadi fase tengah dalam 5 tahun. Itu akan membutuhkan peluang yang sangat besar. Saat semua orang terdiam, Tuan Abadi mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen. Dalam 5 tahun, dengan bakat rajamu dan bantuan eksternal, itu bukan tidak mungkin. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Bantuan eksternal apa? The Undying Lord menghela nafas saat dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah kuburan sunyi utara sambil tersenyum. Pada zaman kuno, ketika Kaisar Abadi bertarung dengan Raja Jahat Surgawi, dia mengakhiri pertempuran dengan mengorbankan hidupnya untuk menyegel Raja Jahat Surgawi. Tetapi Kaisar Abadi memiliki tubuh abadi primordial, dan fisiknya adalah keabadian itu sendiri. Meski meninggal,
fisiknya tetap terjaga. Pada saat yang sama, energi spiritual yang Kaisar Abadi kembangkan disimpan dalam fisik abadinya, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Kami menyebutnya, kolam warisan Kaisar. Kata-kata Tuan Abadi langsung menyebabkan keributan. Semua penguasa surgawi memiliki api yang menyala di hati mereka. Energi spiritual Kaisar Abadi. Bahkan jika itu habis setelah berlalunya waktu, masih ada sejumlah besar energi. Jika energi itu disempurnakan dan diserap, ada peluang besar untuk mencapai alam penguasa surgawi suci. Namun, energi spiritual Kaisar Abadi mengandung kehendak keabadian, dan tidak ada yang bisa menyerapnya, atau mereka akan dimakan olehnya sebagai gantinya. Paruh kedua dari kata-kata Dewa Abadi memadamkan kegembiraan semua orang. Sambil tersenyum, Tuan Abadi memandang Mu Chen. Itu berarti hanya mereka yang telah mengolah tubuh abadi primordial yang dapat menyerap kolam warisan Kaisar. Haha, itu berarti bahwa kolam warisan Kaisar ini adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk rajamu, dan ini adalah kesempatan terbaik. Semua orang di aula dalam hati memukul bibir mereka saat mereka melihat Mu Chen dengan iri. Orang itu benar-benar memiliki kekayaan terbaik di dunia 1000 besar saat ini dengan memonopoli segalanya. Sungguh, usia menempa pahlawan, semua orang menghela nafas. Jika pada saat-saat biasa, hanya dua benda surgawi primal itu sendiri yang praktis tidak mungkin diperoleh, belum lagi kolam warisan Kaisar. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena hanya Mu Chen yang berani menanggung beban ini. Bahkan penguasa surgawi tahap akhir seperti Qin Tian tidak berani memikulnya. Mahkota keinginan tidak diragukan lagi satu dengan berat yang padat. Setelah menerima semua peluang, dia harus bertanggung jawab atas hasilnya. Melihat kedua syarat itu terpenuhi, Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri merasa sangat lega saat mereka melihat Mu Chen. Kondisi Anda terpenuhi, dan semuanya ada pada Anda sekarang. Mata Mu Chen tajam saat dia menganggukkan kepalanya. Aku akan melakukan yang terbaik. Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri menganggukkan kepala mereka sebelum mereka berdiri dan melepaskan tekanan kuat saat wajah mereka menjadi dingin. Tapi kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa selama periode ini. Mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mengumumkan keinginan Raja Jahat Surgawi untuk menghancurkan kami dan mengumpulkan semua kekuatan di dunia 1000 besar untuk melibatkan klan iblis dalam perang. Karena Raja Jahat Surgawi membutuhkan 5 tahun untuk pulih, maka kita akan menimbulkan masalah baginya. Leluhur Bela Diri dan saya akan mengawasi lokasinya dan memaksanya untuk bertarung bersama kami untuk menunda pemulihannya. Semua penguasa surgawi berdiri di aula dengan niat membunuh melintas di wajah mereka. Karena klan Fin ingin menghancurkan dunia 1000 besar, maka mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Seketika, istana 1000 besar diselimuti aura pembunuhan. Bahkan Mu Chen terpengaruh oleh atmosfer saat dia berdiri dengan ekspresi dingin. Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri memandangnya dan tersenyum. Tapi kamu tidak harus berpartisipasi dalam perang. Anda akan pergi ke kuburan sunyi utara, menerima kolam warisan Kaisar, mengolah dua benda surgawi primal, mencapai alam penguasa surgawi suci, dan menjadi seorang ranker. Hanya ketika kamu mencapai itu, dunia 1000 besar kita akan memiliki kesempatan untuk melawan. Meskipun Mu Chen merasa menyesal karena tidak dapat berpartisipasi dalam perang, dia tahu bahwa dia adalah faktor yang paling penting, dan dengan demikian, dia menganggukkan kepalanya. Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri memandang semua penguasa surgawi dan suara mereka bergema, semuanya, kembali ke klan Anda sendiri untuk saat ini. 2 bulan dari sekarang, kita akan berkumpul di perbatasan dunia 1000 besar untuk menyerang wilayah iblis. Roger, penguasa surgawi mengakui dan suara mereka menyebabkan seluruh istana bergetar. Pada saat berikutnya, balok melonjak ke langit, keluar dari kuburan sunyi utara dan menghilang ke cakrawala. Melihat penguasa surgawi yang pergi, Kaisar Api dan Leluhur Bela Diri memasang ekspresi serius, karena mereka tahu bahwa berita ini akan menyebabkan seluruh dunia 1000 besar bergetar. Kedamaian di dunia 1000 besar tidak ada lagi saat ini. Bab 1535. Beberapa hari setelah pertempuran di kuburan sunyi utara, berita itu menyapu seluruh dunia 1000 besar seperti badai, yang menyebabkan seluruh dunia 1000 besar bergetar. Pertempuran kuno terlalu jauh untuk semua orang di dunia 1000 besar, jadi kebanyakan orang tidak terbiasa dengan teror klan Fin. Tetapi ketika ketidakbiasaan itu terkoyak, kengerian yang tercatat dalam sejarah secara bertahap dirasakan oleh dunia 1000 besar. Itu adalah kekuatan mengerikan yang bisa memperbudak seluruh dunia 1000 besar.
Pertempuran yang terjadi di kuburan sunyi utara bisa membuat semua orang memahami kekuatan klan Fin. Bahkan jika Kaisar Api dan leluhur bela diri bergerak, mereka hanya bisa memaksa Raja Jahat Surgawi yang legendaris untuk mundur. Belum lagi 5 tahun dari sekarang, Raja Jahat Surgawi akan kembali bahkan lebih kuat. Pada saat itu, ada kemungkinan bahwa dunia 1000 besar akan dihancurkan. Memikirkan kedatangan hari itu, semua orang di dunia 1000 besar gemetar. Seluruh dunia 1000 besar diselimuti kengerian oleh masalah ini. Namun, fluktuasi tidak berlangsung lama sebelum mereka ditekan. Itu karena, dengan wilayah api tak berujung dan alam bela diri yang mewakili seluruh dunia 1000 besar, mereka bergabung bersama dan membentuk aliansi 1000 besar. Aliansi 1000 besar memanggil semua orang di atas alam berdaulat bumi untuk berkumpul di perbatasan dunia 1000 besar untuk meluncurkan serangan mereka dan mempertahankan dunia 1000 besar. Saat semua orang mulai bergerak menuju perbatasan, kengerian yang akan datang dalam 5 tahun secara bertahap mulai keberanian dalam diri setiap orang. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan menunggu kematian. Oleh karena itu, mereka lebih suka mengambil inisiatif, yang mungkin bisa mereka dapatkan untuk memenangkan jejak kehidupan bagi dunia 1000 besar. Jika mereka ditakdirkan untuk mati, maka mereka akan menginginkan sesuatu yang berharga dalam kematian mereka. Memegang pemikiran ini, banyak orang berkumpul di perbatasan dunia 1000 besar dalam waktu kurang dari sebulan dan telah membentuk pasukan dengan fluktuasi energi spiritual yang mendatangkan malapetaka 1 juta mil jauhnya. Di bawah formasi besar, Kaisar Api dan leluhur bela diri muncul, menanamkan kepercayaan pada semua orang. Pada saat ini, mereka berdua tidak diragukan lagi adalah pemimpin dari aliansi 1000 besar. Melihat wilayah iblis yang diliputi aura iblis, Kaisar Api dan leluhur bela diri melambaikan tangan mereka dan suara mereka bergema, serang. Sementara pasukan aliansi 1000 besar menyerang wilayah iblis, Mu Chen dipimpin oleh Tuan Abadi ke kedalaman makam sunyi utara. Di jurang, dia melihat belenggu besar dengan rune menutupi mereka. Tapi hari ini, mereka semua hancur, seolah-olah binatang buas telah menerobos mereka. Disinilah Raja Jahat Surgawi disegel. Melihat rantai itu, wajah Tuan Abadi berkedut dengan kengganan. Bagaimanapun, penjaga makam mereka telah menghabiskan 49.000 tahun menjaga segel ini, dan Raja Jahat Surgawi pecah ketika mereka berada di ambang kesuksesan. Mu Chen terdiam melawan kata-kata itu. Mereka hanya bisa menyalahkan hati licik Raja Jahat Surgawi. Saat itu, dia mungkin mengharapkan segalanya dan membuat persiapan untuk melarikan diri dari segel. The Undying Lord tahu bahwa tidak ada gunanya dalam pidato mereka, dia menunjukkan senyum masam sebelum melangkah maju dan memasuki jurang sebelum mencapai ujungnya. Ada tangga yang membentang sampai ke kaki mereka. Melihat tangga, Tuan Abadi memasang ekspresi muram sebelum dia mulai berjalan dengan hormat di wajahnya, dengan Mu Chen mengikuti di belakang. Ada total 9.990 langkah. Ketika mereka mencapai langkah terakhir, sebuah altar muncul di depan pandangan Mu Chen. Dia mengumpulkan pandangannya ke tengah itu. Ada platform yang berkedip-kedip dengan pancaran spiritual dan siluet berjubah putih duduk dengan tenang di atas matras. Dia memiliki tubuh kurus dan ramping dengan rambut panjangnya yang tergerai. Wajahnya penuh pesona, tapi sayang kedua matanya tertutup. Mata itu pasti sangat mempesona seperti langit berbintang. Tekanan luar biasa meresap yang mirip dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Ini adalah ranker pertama dari dunia 1000 besar, Kaisar Abadi. The Undying Lord memasang ekspresi hormat saat dia berlutut di depan Kaisar Abadi dan memberikan kowtow seolah-olah dia menunjukkan rasa hormat kepada leluhurnya. Melihat Kaisar Abadi, Mu Chen memasang ekspresi muram juga sebelum membungkuk hormat. Terlepas dari kekuatan Kaisar Abadi atau pengorbanannya untuk dunia 1000 besar, itu layak untuk dihormatinya. Benar-benar fisik abadi, bahkan setelah bertahun-tahun, masih tidak ada kerusakan padanya. Menatap Kaisar Abadi, Mu Chen menghela nafas. Dalam persepsinya, bahkan penguasa surgawi Sein tahap akhir tidak dapat memindahkannya dengan pukulan kekuatan penuh. Yang terpenting, dia tahu bahwa fisik ini mengandung energi spiritual tanpa batas yang dipenuhi dengan keabadian. Kalau tidak, itu tidak akan tersisa setelah bertahun-tahun. Rajamu, bersiaplah. The Undying Lord berdiri dan melihat fisik Immortal Emperor. Mengangguk kepalanya, Mu Chen muncul di hadapan Kaisar Abadi dan duduk. Dengan kedua tangannya terangkat, kekuatan pemandu meresap saat tangan Kaisar Abadi perlahan terangkat.
Senior, aku minta maaf jika aku menyinggungmu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat wajahnya berubah serius. Itu karena tidak mudah baginya untuk menerima energi spiritual Kaisar Abadi. Energi spiritual yang terakhir terlalu kuat. Belum lagi untuk penguasa surgawi abadi seperti dia, tetapi bahkan penguasa surgawi suci tidak akan berani menyerap energi spiritual yang begitu kuat. Kecerobohan sekecil apapun akan segera membunuhnya. Tapi saat ini, Mu Chen tidak bisa takut karena dia harus memanfaatkan kesempatan ini jika dia ingin menjadi ranker dalam waktu 5 tahun. Jika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus membayar jumlah kerja keras yang setara. Jika dia bahkan tidak berani mencoba, maka dia harus menyerah pada kesempatan ini. Dengan pikiran ini mengobrak-abrik pikirannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan mengulurkan tangannya sebelum bersentuhan dengan telapak tangan Kaisar Abadi. Dalam kontak instan itu, murid Mu Chen menyempit. Dia bisa merasakan gelombang besar energi spiritual mengalir ke tubuhnya saat ini. Pada saat itu, kulit di lengannya terkoyak dengan darah yang menetes. Dagingnya gemetar hebat saat dia mulai menyerap energi spiritual. Energi spiritual itu secara bertahap kehilangan niatnya setelah puluhan ribu tahun dan menjadi murni. Tetapi pada saat yang sama, itu juga berlama-lama dengan aura abadi. Jika penguasa surgawi biasa ingin menyerap energi spiritual ini, satu-satunya kemungkinan adalah berasimilasi dengan energi spiritual sepenuhnya. Tapi penguasa surgawi itu tidak akan bisa memanfaatkan energi spiritual di dalam tubuhnya, atau dia akan diserang olehnya. Tapi untungnya, Mu Chen telah mengolah tubuh abadi primordial, dan sifat energi spiritualnya mirip dengan Kaisar Abadi. Oleh karena itu, dia mampu menyerap energi spiritual yang tak terbatas secara langsung. Guntur yang bergemuruh secara konsisten bergema dari tubuh Mu Chen. Hanya dalam belasan detik, Mu Chen telah diwarnai dengan darah, terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya praktis terkoyak oleh energi spiritual yang kejam. Tapi untungnya, dia memiliki sein fisik, yang memiliki efek generasi yang kuat untuk memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Meskipun sakit, itu tidak menggoyahkan tekad kuat Mu Chen. Sambil menggertakkan giginya, dia menenangkan pikirannya dan membiarkan dirinya tersesat dalam tekanan energi spiritual yang besar. Di altar, tubuh Dewa Abadi akan sering terkena gelombang kejut dan dia akan terus mundur. Pada akhirnya, dia harus melarikan diri dari jangkauan altar. Melihat altar dengan ekspresi muram, ada tornado energi spiritual yang terbentuk dan menyelimuti tubuh Mu Chen dan Kaisar Abadi. Ledakan energi spiritual dari tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan tidak akan berani dihadapi oleh penguasa surgawi tahap akhir. Menyipitkan matanya, Tuan Abadi melihat tubuh gemetar Mu Chen. Dia hanya bisa membayangkan apa yang sedang dialami Mu Chen saat ini. Tapi di bawah rasa sakit, Dewa Abadi bisa dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh Mu Chen secara bertahap menguat. Selama dia bisa bertahan melalui rasa sakit ini, bukan tidak mungkin dia mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm. Rajamu, kamu harus berhasil. 5 tahun dari sekarang, hidup dan mati dunia 1000 besar akan ada di tanganmu. Bab 1536. Di wilayah iblis yang diselimuti kegelapan. Udara dipenuhi dengan aura menakutkan dengan korosi di tanah. Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri di gunung dengan tangan di belakang punggung saat mereka melihat sekeliling dengan alis terkunci. Di ujung cakrawala, mereka bisa melihat lampu berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah tentara dari aliansi 1000 besar, dan mereka sedang mencari jejak klan Fin. Sejak dimulainya perang, setengah tahun telah berlalu. Hanya dalam setengah tahun, pertempuran tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Ketika pasukan aliansi 1000 besar datang, seluruh wilayah iblis kosong. Kaisar Api dan leluhur bela diri, kami mendapat informasi dari beberapa sisa klan Fin bahwa mereka praktis telah mundur ke berbagai alam bawah. Kintian muncul di samping Kaisar Api dan leluhur bela diri. Jadi, mereka benar-benar bersembunyi. Kaisar Api menghela nafas. Raja jahat surgawi tidak bisa bergerak karena dia harus pulih, jadi mereka berdua tidak perlu khawatir. Di antara kedua faksi, aliansi 1000 besar tidak diragukan lagi memegang keuntungan. Itu persis seperti itu, klan Fin telah memutuskan untuk bersembunyi. Karena mereka bersembunyi, maka kita akan menggalinya inci demi inci. Suara kuburan marsial Ancestor dengan dingin bergema. Klan Fin sangat kuat, dan bahkan jika mereka bersembunyi di alam bawah, mereka masih akan memberikan fluktuasi yang aneh. Jadi dengan deteksi yang tepat, sangat mungkin untuk menemukannya.
Terlepas dari apapun, mereka tidak bisa membiarkan klan Finn tetap tenang dan membiarkan Raja Jahat Surgawi pulih dengan damai. Baik, Qin Tian menganggukkan kepalanya dengan niat membunuh berkedip di matanya sebelum berbalik. Tentara dari aliansi 1000 besar semuanya telah meningkatkan keberanian, dan mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan mengalami pertempuran hebat. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa mereka tidak akan bertemu siapapun. Seiring dengan kepergian Qin Tian, Kaisar Api dan leluhur bela diri saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kesungguhan di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa jika Raja Jahat Surgawi benar-benar ingin bersembunyi, maka akan sulit bagi mereka untuk menemukan yang terakhir melalui alam bawah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan berlalunya hari, Raja Jahat Surgawi akan tumbuh lebih kuat sampai dia pulih sepenuhnya. Aku ingin tahu bagaimana kabar Mu Chen. Mereka berbalik untuk melihat ke arah dunia 1000 besar dengan ekspresi muram. Semoga dia bisa sukses. Jika tidak, dunia 1000 besar tidak akan memiliki kesempatan 5 tahun dari sekarang. Saat tornado energi spiritual yang kuat menyapu dari ujung yang jauh dengan setiap ekspansi tunggal yang menyebabkan makam sunyi utara terkoyak. Di jantung tornado, dua siluet duduk berhadap-hadapan yang mirip dengan batu besar. Tangan mereka disatukan. Energi spiritual Kaisar Abadi tanpa henti mengalir keluar dan meraung di dalam tubuh Mu Chen, mencabik-cabik tubuhnya karena terus memperbaiki dirinya sendiri. Saat darah mengalir keluar, tidak ada fluktuasi di wajah Mu Chen. Itu karena dia sudah terbiasa dengan rasa sakit ini selama 6 bulan terakhir. Karena dia sudah terbiasa, dia secara alami mati rasa. The Undying Lord duduk di pilar dan melihat siluet Mu Chen. Alam penguasa abadi fase akhir sudah. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual merembes dari tubuh Mu Chen telah mencapai tahap akhir alam sovereign surgawi abadi. Kecepatan ini masih agak lambat, gumam Dewa Abadi. Mungkin di mata orang lain, sangat cepat bagi siapapun untuk mencapai fase akhir alam surgawi berdaulat dalam waktu 6 bulan. Tapi Mu Chen menerima warisan Kaisar Abadi, dan kecepatan ini tidak dapat dihitung secara normal. Lebih jauh lagi, Dewa Abadi dapat merasakan bahwa saat ia telah mencapai alam penguasa surgawi abadi tahap akhir, penguatan energi spiritual Mu Chen telah melambat. Itu bukan karena dia menderita energi spiritual yang tidak mencukupi, tapi Mu Chen sengaja memperlambatnya. Generasi selanjutnya benar-benar melampaui kita dengan waktu yang akan datang. Tidak heran dia menerima pengakuan tubuh abadi primordial di usia yang begitu muda. Dewa Abadi bergumam, dia akhirnya tahu apa maksud Mu Chen. Mu Chen menekan penguatan energi spiritualnya sendiri, karena fondasinya akan goyah jika dia menjadi lebih kuat terlalu cepat, bahkan jika energi spiritual Kaisar Abadi telah kehilangan keinginannya dan lebih mudah diserap. Tapi kekuatannya terlalu kuat, dan jika dia tanpa rasa takut menyerapnya, itu akan mengguncang fondasinya. Karenanya, dia hanya bisa menekan penyerapan dan membiasakan diri dengan kekuatannya. Tetapi dengan cara ini, dia harus menderita lebih banyak rasa sakit. Menghadapi kesempatan untuk menjadi lebih kuat lebih cepat, Mu Chen mempertahankan pikiran yang tenang dan berlatih menahan diri yang bahkan membuat Dewa Abadi memandangnya dengan kagum. Tidak heran mengapa Kaisar Api dan leluhur bela diri memiliki pendapat yang bagus tentang dia. Tapi meskipun budidaya Mu Chen telah meningkat, dia masih belum terlatih dalam apa yang disebut 3 alam dewa, dari 3 murni, yang membuat Tuan Abadi agak khawatir. Bagaimanapun, Mu Chen harus mengandalkannya untuk menjadi seorang ranker. Meskipun, dengan bakat Mu Chen, dia bisa menjadi seorang ranker dengan dasar 100 tahun. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki kemewahan waktu. Jadi begitu Mu Chen menyelesaikan alam 3 dewa, dia akan memiliki kualifikasi semacam itu. Di sisi lain, kesempatan ini bukan apa-apa, bahkan jika Mu Chen telah melangkah ke Saint Heavenly Sovereign Realm. Seiring waktu secara bertahap mengalir, 1 tahun 6 bulan telah berlalu. Itu juga berarti sudah 2 tahun sejak perang di kuburan sunyi utara. Sebuah pesawat bawah sedang dihancurkan yang menyebabkan pesawat itu sendiri retak saat garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berbenturan dengan makhluk-makhluk iblis. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri di langit, mereka mengulurkan tangan untuk menstabilkan pesawat bawah ini. Bagaimanapun, pesawat bawah berisiko runtuh dengan begitu banyak ahli di dalamnya. Pesawat bawah itu sedang diduduki oleh salah satu dari 32 klan utama, klan Iblis Pedang. Mereka awalnya bersembunyi di sini, tetapi mereka ditemukan oleh Kaisar Api dan leluhur bela diri,
dan pasukan aliansi 1000 besar menyerbu masuk. Di kejauhan, pisau tajam merobek langit dan bumi. Bahkan penguasa surgawi tahap akhir tidak akan berani ceroboh. Suara yang menusuk telinga bergema saat ruang terus runtuh. Sinar biru melesat dan muncul di hadapan makhluk iblis itu, menyebabkan makhluk iblis itu membeku. Saat sinar biru itu berkumpul, Azure Sword Saint muncul dengan pedang panjang berwarna biru di tangannya. Di belakangnya, sosok iblis yang kuat perlahan terkoyak. Dia adalah Patriarch Blade Demon Clan, Heaven Splitting Sky Monarch. Tetapi pada saat ini, dia melihat ke aliansi 1000 besar dan berteriak dengan kejam, ketika dewa kembali, dunia 1000 besar Anda akan menyambut kehancuran. Tubuhnya meledak dengan aura iblis yang deras yang menyapu para ahli dunia 1000 besar. Tetapi pada saat ini, nyala api turun dari langit dan membakar aura iblis yang deras. Yang bergerak adalah Kaisar Api. Dia melihat klan iblis pedang yang dikalahkan tanpa riak di matanya karena dia tahu bahwa, mulai hari ini, 32 klan utama telah dikurangi menjadi 26. Ini adalah klan utama ke-6 yang mereka musnahkan dalam 1,5 tahun terakhir. Tetapi mereka masih belum menemukan jejak Raja Jahat Surgawi. Kaisar Api dan leluhur bela diri memandang ke langit dengan mata mereka yang tajam. Raja Jahat Surgawi, di mana kamu bersembunyi, bahkan sebanyak ini tidak bisa memaksamu keluar. Ini adalah ruang kegelapan di mana tidak ada cahaya yang merembes masuk. Itu adalah istana iblis yang melayang di antara langit dan bumi. Di dalam istana, Raja Langit Suci tiba-tiba membuka matanya dan dia melihat ke istana. Sebuah tablet iblis hancur, yang mewakili kehidupan Raja Langit yang membelah surga. Dengan pecahnya tablet ini, itu berarti Raja Langit yang membelah surga telah mati. Kaisar Api dan leluhur bela diri benar-benar kejam. The Saint Sky Monarch bergumam dengan acuh tak acuh, tetapi tidak ada belas kasihan di matanya. Mereka mundur sejenak sehingga mereka akan membalas dengan lebih ganas. Ketika Saint Sky Monarch mengangkat kepalanya, dia melihat ke kedalaman dunia ini. Ada aura iblis yang deras ke arah itu, seolah-olah sedang membuat sesuatu yang mengerikan. Dengan senyum lembut, matanya berkedip-kedip dengan ganas. Kaisar Api, leluhur bela diri, jangan terlalu cemas. Segera pada saat itu, semua orang yang dekat dengan Anda akan dibantai di depan mata Anda. Tekanan energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu dan menyebar ke setiap sudut kuburan sunyi utara. Duduk di atas sebuah pilar, Tuan yang tidak mati membuka matanya saat dia melihat ke altar. Fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Mu Chen saat ini telah mencapai alam penguasa surgawi. Di altar, mata Mu Chen, yang telah tertutup selama 2 tahun, akhirnya terbuka. Dia telah merasakan energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya. Seberkas cahaya juga keluar dari matanya. Pada saat inilah, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya. Itu adalah kesempatan terbaik baginya untuk menerobos ke alam 3 dewa. Bab 1567. Energi spiritual yang kejam terbentuk menjadi naga petir yang melolong di antara langit dan bumi, menyebabkan seluruh makam sunyi utara bergetar. Di jantung tornado energi spiritual, pakaian Mu Chen berkibar dari angin sebagai pancaran spiritual meresap dari seluruh tubuhnya dengan gelombang tekanan kuat yang memancar keluar. Itu adalah tekanan dari penguasa surgawi suci. Merasakan energi spiritual yang melonjak, Mu Chen memasang ekspresi bersemangat, sebelum secara bertahap menenangkan wajahnya. Dia tahu bahwa mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm hanyalah langkah pertama, dan Tri God Realm adalah tujuan utamanya. Mengambil napas dalam-dalam, tangannya bergabung. 3 murni, saat 2 balok terbang keluar dari tubuhnya, mereka turun di samping Kaisar Abadi. Kemudian, mereka bertiga membentuk formasi segitiga dan mengulurkan tangan mereka ke arah tubuh yang terakhir. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan hisap yang kuat. Saat guntur bergemuruh, energi spiritual yang tak terbatas mulai mengalir ke klonnya, menyebabkan tubuhnya bergetar saat mereka dengan keras menyerap energi spiritual. Diserap oleh 3 angka pada saat yang sama, efisiensinya tidak diragukan lagi lebih cepat dari sebelumnya. Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi dia bisa merasakan bahwa dengan penguatan cepat energi spiritual dalam 2 klonnya, kesulitan mengendalikan mereka akan lebih sulit. Namun, Mu Chen tidak berhenti. Sebaliknya, dia malah mempercepat tingkat penyerapan. Melirik klonnya, dia menunggu mereka mencapai batasnya, yang memakan waktu total 6 bulan. Setengah tahun kemudian, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan melihat 2 klonnya.
Pada saat ini, kedua klonnya diliputi pancaran spiritual yang menakutkan, dengan mata yang dipenuhi tekanan. Di bawah niatnya, energi spiritual yang merembes dari klonnya menjadi sedikit lebih kuat dari tubuh utamanya, dan di bawah situasi ini, Mu Chen bisa merasakan bahwa kontrol yang dia miliki atas dua klonnya telah menjadi lebih lemah. Namun, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak terganggu oleh itu. Sedikit lagi, Mu Chen bergumam, tangannya kemudian tiba-tiba bergabung. Tubuh abadi primordial muncul dan terjun ke tubuhnya. Persatuan tubuh manusia. Pada saat ini, Mu Chen sudah berada di Saint Heavenly Sovereign Realm, jadi ketika dia menggunakan Human Body Union, itu jauh lebih lancar daripada beberapa tahun yang lalu. Saat pancaran menyilaukan meresap dari tubuhnya, kedua klonnya juga menyilaukan saat energi spiritual mereka melonjak sekali lagi. Tubuh mereka berfluktuasi dengan kedipan di mata mereka, seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi. Merasakan perubahan halus, mata Mu Chen berseri-seri. Pada saat ini, tautan yang dia miliki kedua klonnya menjadi semakin kabur. Ketika Tuan Abadi melihat pemandangannya, wajahnya mau tak mau berubah. Apa yang dia lakukan? Jika klonnya menjadi terlalu kuat, bukankah dia takut mereka lepas kendali? Mata Mu Chen seperti kolam yang dalam saat dia melihat dua klonnya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa meskipun hubungan di antara mereka menjadi semakin kabur, masih ada hubungan yang halus. Lagi pula, kedua klonnya tidak diciptakan dengan objek, tetapi dipisahkan dari tubuhnya. Dua alam pertama dari tiga murni menciptakan klon, tetapi mereka masih kalah dengan tubuh utama, dan mereka akhirnya terhubung dengan cara ini. Jadi jika tubuh utama mati, klon akan menghilang. Itu karena itu bukan alam tertinggi dari tiga murni. Mata Mu Chen berkedip dengan pemahaman saat dia terus bergumam, untuk mencapai alam tiga dewa yang legendaris, saya harus menghilangkan hubungan ini sehingga ketiga tubuh dapat berdiri sebagai keberadaan individu. Melihat klonnya, senyum muncul di bibirnya saat dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya yang mengandung cahaya misterius. Mulai hari ini dan seterusnya, kita semua adalah satu. Jika ada yang ingin membunuhku, mereka harus menghancurkan ketiga tubuhku. Itu berarti bahwa jika ada yang ingin membunuh Mu Chen, membunuh klonnya sendiri tidak akan berarti kematiannya, kecuali ketiganya dieliminasi pada saat yang sama. Saat tangan Mu Chen dengan lembut menebas, tubuh Mu Chen berjubah hitam bergetar sebelum senyum familiar muncul di bibir yang terakhir, yang merupakan senyum yang sama dengan tubuh utamanya. Saat Mu Chen tersenyum, dia mengayunkan tangannya lagi dalam lintasan yang aneh. Saat cahaya bersinar dari mata Mu Chen yang berjubah putih, sebuah senyuman terpampang di wajahnya. Ini adalah alam tiga dewa. Mu Chen juga tersenyum ketika dia merasakan bahwa dia telah kehilangan kendali atas dua klonnya. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa mengendalikan klonnya sama sekali. Mereka bertiga adalah orang yang sama, dan tidak perlu lagi memegang kendali. Saat Mu Chen mengangkat tangannya sekali lagi, wajahnya tiba-tiba berubah dengan perasaan yang tak terlukiskan naik di dalam dadanya yang membuatnya memasuki keadaan menyeluruh, yang berlangsung selama setengah hari dengan Mu Chen berjubah hitam dan putih berdiri di sisinya. Lama kemudian, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat dua klon, yang mereka menganggukkan kepala ke arahnya. Oleh karena itu, Mu Chen mengacungkan tangannya dua kali lagi. Saat dia mengacungkan tangannya ke bawah, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dua sinar emas melesat keluar dari dahinya yang dengan cepat keluar dari makam sunyi utara. Setelah melihat dua balok emas, Mu Chen hanya bisa pulih lama kemudian. The Unding Lord terbang dan melihat ketiga Mu Chen. Bahkan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak bisa membedakan antara tubuh utama dan klon. The Unding Lord tahu bahwa tidak mungkin untuk bertarung dengan Mu Chen di bawah kondisi ini. Sampai batas tertentu, kemampuan bertarung Mu Chen telah mencapai tingkat yang sama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. The Unding Lord tiba-tiba melambaikan tangannya dan dua balok turun di depan mereka. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat dua teratai batu dengan dua tubuh di dalamnya yang dipenuhi dengan fluktuasi kuno. Salah satu sosok itu memancarkan cahaya surgawi yang terasa seolah-olah dia tidak akan dihancurkan bahkan jika seluruh dunia hancur. Sosok lainnya memancarkan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas yang bahkan membuat Mu Chen tercengang. Ini adalah tubuh cahaya tak berujung legendaris yang memiliki pertahanan tak tertandingi dan tubuh petapa roh agung yang memiliki energi spiritual tanpa batas. Mu Chen melihat dua sosok yang meresap dengan fluktuasi kuno.
Dia tidak bisa menahan riak di matanya saat matanya menyala. The Undying Lord juga menghela nafas saat dia melihat dua benda surgawi primal. Hanya ada 5 benda surgawi primal di dunia 1000 besar, dan 3 di antaranya ada di sini. Jika berita ini keluar, siapa yang tahu seberapa besar getaran yang akan ditimbulkannya di dunia 1000 besar. Jika bukan karena dunia 1000 besar menghadapi ancaman pemusnahan, tidak mungkin untuk mengumpulkan 3 benda surgawi primal bersama-sama. Merenungkan jika Mu Chen bisa berhasil dalam budidaya 3 benda surgawi primal, bahkan Dewa Abadi tidak bisa membantu menghela nafas. Tubuh cahaya tak berujung unggul dalam pertahanan, sedangkan tubuh petapa roh agung memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya. Dipasangkan dengan keabadian tubuh abadi primordial, benar-benar ada kemungkinan besar bahwa Mu Chen bisa menjadi ranker ketiga. Rajamu, tubuh cahaya tak berujung dan tubuh sage roh agung sedang diserahkan kepadamu. Sekarang, kami semua akan bergantung padamu. Tuan Abadi berkata, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Mu Chen memasang ekspresi serius. Dunia 1000 besar telah memberinya kesempatan langka untuk menjadi ranker ketiga, dan dia secara alami harus memikul beban yang besar. Ketika dia melihat dua klon, mereka berdua juga memasang ekspresi muram dan mengangguk ke arahnya. Pada saat berikutnya, mereka berdua melayang ke langit dan mendarat di platform Lotus sebelum mendekati dua benda surgawi primal sampai mereka bersentuhan dengan mereka. Bab 1538. 3 tahun telah berlalu sejak dunia 1000 besar menyerang wilayah iblis. Selama 3 tahun terakhir, Aliansi 1000 besar memusnahkan 8 dari 32 klan utama dan lebih dari selusin klan kecil. Secara umum, mereka berhasil melemahkan kekuatan klan Fin hingga seperempatnya. Namun, Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak bersukacita karena kemenangan mereka, sebaliknya, wajah mereka menjadi lebih serius seiring berjalannya waktu. Itu karena mereka tidak dapat menemukan jejak Raja Jahat Surgawi selama 3 tahun terakhir, dan mereka samar-samar bisa merasakan tekanan kuat yang terbentuk. Terbukti, Raja Jahat Surgawi bersembunyi di suatu tempat untuk pulih dengan cepat. Mereka hanya bisa membayangkan bagaimana klan Fin akan meluncurkan serangan balik yang kejam ketika Raja Jahat Surgawi pulih ke bentuk mata kesembilannya dan membayar dunia 1000 besar kembali 1 juta kali untuk apa yang mereka lakukan selama 3 tahun terakhir. Pada saat itu pasti akan menyapu dunia 1000 besar dalam badai darah. Di wilayah iblis yang terletak di benua yang sunyi, kedipan spiritual menyelimuti seluruh langit, memberikan vitalitas ke benua ini. Siluet itu secara alami adalah pasukan aliansi 1000 besar. Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri di gunung yang menjulang tinggi dengan mata tertutup saat persepsi mereka melesat melalui ruang untuk mendeteksi pesawat bawah yang meresap dengan fluktuasi aneh. Proses itu berlangsung selama setengah hari, tetapi tidak ada hasil. Sepertinya klan Fin telah mundur lebih jauh. Tiba-tiba, tepat ketika mereka berdua akan menghilangkan pencarian mereka, hati mereka tiba-tiba bergetar ketika mereka menarik kembali persepsi mereka dan mengunci koordinat. Pada saat itu, mereka samar-samar merasakan fluktuasi yang akrab. Itu milik Raja Jahat Surgawi. Menemukan Anda. Pada saat ini, Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak bisa menahan perasaan gelombang di hati mereka meskipun mereka tenang. Mereka segera mengirimkan kekuatan agung untuk merobek koordinat spasial itu. Sebuah lubang hitam besar muncul di langit sebelum dua energi spiritual agung yang berisi kehendak Kaisar Api dan leluhur bela diri turun dari langit. Pada level mereka bisa dengan cepat mengirimkan serangan mereka selama itu dalam jangkauan persepsi mereka. Dua energi spiritual yang kuat menyerbu ke dalam lubang hitam dan mengunci sebuah istana yang mengambang di dalam kegelapan. Di luar kegelapan, mereka melihat Saint Sky Monarch yang memasang ekspresi muram. Namun, Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak peduli tentang Saint Sky Monarch, tetapi mengarahkan fokus mereka ke kedalaman itu, yang mereka bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan muncul. Raja Jahat Surgawi, dua energi spiritual yang agung mengeluarkan raungan gemuruh saat mereka bersiul. Kegelapan sangat terkoyak dan sosok iblis yang duduk terlihat. Itu adalah Raja Jahat Surgawi, dan dia juga merasakan serangan yang masuk, jadi dia perlahan membuka matanya. Matanya hitam pekat, seolah-olah bisa melahap cahaya apapun. Kalian berdua benar-benar menyusahkan, Raja Jahat Surgawi dengan acuh tak acuh memandang dua energi spiritual besar dengan senyum mengejek muncul di bibirnya. Tapi kalian berdua sudah terlambat. Ketika Raja Jahat Surgawi selesai berbicara, selain dari dua matanya dan tiga di dahinya, mata di telapak tangan dan dadanya terbuka.
Delapan mata. Ketika delapan mata jahat terbuka, aura iblis yang tak terbatas menyebar ke seluruh wilayah yang menciptakan asap sebelum berkumpul untuk membentuk roda besar yang merobek langit di jalurnya. Ketika roda berbenturan dengan energi spiritual yang turun dari langit, seluruh alam bawah bergetar dan berada di ambang kehancuran. Kalian berdua mencoba bertarung denganku yang bermata delapan dengan dua energi spiritual yang turun. Sungguh mimpi yang gemuk. Raja jahat surgawi tertawa saat roda melaju kencang. Seluruh plane bawah terkoyak, dan pada saat yang sama, dua energi spiritual yang agung juga hancur. Setelah menghancurkan dua gelombang agung energi spiritual, roda tidak menghilang tetapi menangkap sesuatu dan menghilang. Kaisar api dan leluhur bela diri membuka mata mereka dan wajah mereka berubah muram. Mengangkat kepala mereka melihat roda iblis yang sangat besar merobek langit saat turun. Seolah-olah mencoba membelah seluruh benua menjadi dua. Serangan mendadak itu langsung menarik perhatian semua orang dari aliansi seribu besar dan wajah mereka berubah ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam roda. Wajah Kaisar Api dingin saat tangannya menyatu. Jubahnya bergetar saat Kaisar Api yang menyala-nyala melonjak keluar dan berubah menjadi naga sebelum berbenturan dengan roda iblis. Ketika keduanya bentrok, naga yang menyala itu terkoyak, tetapi roda iblis juga sedikit meredup. Leluhur bela diri melemparkan tinju dari jauh, yang menyebabkan ruang runtuh di jalan dan menghancurkan roda iblis. Tidak buruk, tidak buruk. Kalian berdua juga telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, tetapi ini bukan waktunya bagi kita untuk bertemu. Tunggu sampai mata kesembilanku pulih sebelum aku menghadapi kalian berdua. Haha, kalian telah membunuh klan Vinku dengan ceroboh selama beberapa tahun terakhir. Jadi ketika saatnya tiba, aku akan membayar kalian kembali 100 kali lipat. Ketika roda iblis hancur, tawa Raja Jahat Surgawi bergema di cakrawala. Semua orang dari dunia seribu besar memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang saat ketakutan dan kemarahan melonjak di mata mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang di gunung dan mereka bisa melihat melalui kesungguhan di mata masing-masing. Dalam konfrontasi singkat itu, mereka sudah merasakan lonjakan kekuatan Raja Jahat Surgawi. Meskipun mereka memperoleh sedikit keuntungan di masa lalu dan masih bisa menemukan kelemahan di Raja Jahat Surgawi, mereka tidak lagi memiliki keuntungan itu, bahkan jika mereka bergandengan tangan. Mereka tidak mengendur selama beberapa tahun terakhir, dan kekuatan mereka juga meningkat. Namun, Raja Jahat Surgawi tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lebih cepat. Qin Tian, Sein Pedang Azure, dan semua penguasa surgawi suci muncul di belakang Kaisar Api dan leluhur bela diri dengan ekspresi serius. Kaisar Api, leluhur bela diri, apakah kalian menemukan jejak Raja Jahat Surgawi? Mengangguk kepala mereka, Kaisar Api dan leluhur bela diri menjawab, kami telah menemukannya, tapi aku khawatir Raja Jahat Surgawi telah memindahkan lokasinya sekarang. Iblis itu terlalu berhati-hati, dan sepertinya sebelum dia pulih ke puncaknya, dia tidak berniat melawan kita berdua. Dari kata-kata Raja Jahat Surgawi sebelumnya, dia telah memulihkan mata kedelapannya. Ekspresi Qin Tian jelek. Kaisar Api dan leluhur bela diri juga menghela nafas mendengar kata-kata itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melanjutkan pengejaran kita? Kaisar Naga Sejati bertanya. Sambil menggelengkan kepala, Kaisar Api dan leluhur bela diri menjawab, bersiaplah untuk mundur. Tentara kita telah kelelahan selama 3 tahun terakhir, dan Raja Jahat Surgawi tidak dapat dihindari untuk pulih. Karena itu masalahnya, maka kami tidak akan melakukan upaya yang sia-sia. Petik 2. Lebih jauh lagi, mereka tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Raja Jahat Surgawi, bahkan jika mereka berhasil menemukan yang terakhir. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin terseret ke dalam pertempuran panjang, dan aliansi seribu besar mungkin mengalami serangan balik dari klan Vin. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata mereka. Selama 3 tahun terakhir, selain menghilangkan beberapa klan Vin, mereka tidak berhasil menyelesaikan tujuan akhir mereka karena Raja Jahat Surgawi hanya selangkah dari bentuk mata ke-9. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu hari itu datang. Kamu tidak perlu khawatir, semuanya. Tuan Kematian Senior baru saja mengirim berita bahwa Mu Chen telah berhasil mencapai alam 3 dewa, dan dia saat ini mengolah tubuh cahaya tak berujung dan tubuh Sage Roh Agung. Jika dia berhasil, akan ada peluang besar baginya untuk menjadi ranker ketiga. Pada saat itu, kita mungkin bisa bertarung dengan bentuk mata 9 dari Raja Jahat Surgawi.
Melihat kegelisahan semua orang, Kaisar Api menghibur. Mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang mengendur dengan mata penuh harapan. Sebarkan perintah agar semua orang mundur. Semua orang menangkupkan tangan mereka dan mengakui sebelum mereka terbang keluar. Dengan cepat, sinar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan aliansi 1000 besar mulai mundur dari wilayah iblis. Berdiri di gunung, Kaisar Api dan leluhur bela diri menghela nafas saat mereka melihat siluet semua orang yang pergi. Ekspresi mereka berubah muram, karena mereka tahu bahwa kesengsaraan akan segera datang. Jika mereka ceroboh pada saat itu, seluruh dunia 1000 besar mungkin akan dimusnahkan. Saat ini, kita hanya bisa mempercayakan harapan kita pada Mu Chen. Bab 1539. Hampir 4 tahun setelah ekspedisi Great Thousand Alliance, mereka kembali ke Great Thousand World. Mereka tidak menutupi apa yang terjadi, tetapi mengumumkan berita itu dengan jujur. Meskipun mereka berhasil melemahkan klan Fin, mereka tidak berhasil mencegah Raja Jahat Surgawi pulih. Di masa mendatang, klan Fin akan meluncurkan invasi mereka setelah Raja Jahat Surgawi pulih ke puncaknya. Berita ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan getaran di dunia 1000 besar dengan semua orang hidup dalam ketakutan. Bagaimanapun, ketakutan yang dibawa oleh Raja Jahat Surgawi terlalu tinggi. Untuk menenangkan semua orang, Kaisar Api dan leluhur bela diri menempatkan aliansi 1000 besar di perbatasan 1000 besar dunia dan wilayah iblis untuk membentuk garis pertahanan untuk menjaga dari invasi klan Fin. Di bawah penjaga ini, setengah tahun berlalu dengan cepat. Terlepas dari kegelisahan, aliansi tidak kehilangan kendali di bawah kepemimpinan Kaisar Api dan leluhur bela diri karena murka mulai lahir dari kegelisahan, murka yang diarahkan pada klan Fin. Karena mereka ingin menghancurkan dunia 1000 besar, maka setidaknya, mereka akan menyeret klan Fin ke bawah saat kematian mereka. Di bawah kemarahan ini, jumlah pembangkit tenaga listrik mulai melonjak, terutama para ahli di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Tanpa penghalang di hati mereka mulai membuat terobosan ke alam penguasa surgawi. Meski ada yang gagal, tidak ada juga yang kurang sukses. Oleh karena itu, seluruh kekuatan dunia 1000 besar meningkat. Di bawah atmosfer ini, dunia 1000 besar tidak lagi dilanda kegelisahan. Bahkan ada beberapa yang tidak tahan menunggu dan mulai menaruh harapan untuk klan Fin. Bagaimanapun, mereka lebih baik mati dengan terhormat. Setengah tahun telah berlalu di bawah penantian ini. Di perbatasan barat laut Great Thousand World, 5 siluet muncul di pegunungan ini yang menyapu mata mereka yang tajam. Ini adalah tim kecil dengan 4 penguasa bumi kecil, dan penguasa bumi yang disempurnakan. Tugas mereka adalah memantau wilayah ini. Kapten, kita sudah di sini selama sekitar 2 bulan sekarang. Penguasa bumi kecil meregangkan pinggangnya dan melihat ke kejauhan. Tidak ada kelainan sedikit pun, yang membuat mereka merasa bosan. Kamu merasa itu terlalu damai. Penguasa bumi yang lebih besar itu meliriknya dan menjawab, jangan khawatir. Kedamaian ini tidak akan bertahan lama, dan Anda akan merindukan kedamaian ini nanti. Saat klan Fin muncul, itu akan mewakili badai darah yang akan melanda seluruh dunia 1000 besar. Anggota tim lainnya terdiam dengan ekspresi serius. Beberapa tahun yang lalu, mereka mungkin masih bisa menjadi tiran di dunia 1000 besar, tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa membentuk tim dan menjaga garis depan dunia 1000 besar. Mereka tahu bahwa itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa mereka hindari. Jika tidak, dunia 1000 besar akan dikutuk dengan teman dan keluarga mereka dibantai. Kapten, apakah menurutmu kita bisa mengalahkan klan Fin? Saya mendengar bahwa Raja Jahat Surgawi akan berada di puncaknya saat dia muncul berikutnya. Seorang anggota bertanya. Setelah keheningan singkat, Kapten menjawab, menurut berita yang saya terima, bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri tidak dapat bertarung dengan Raja Jahat Surgawi jika yang terakhir pulih ke kondisi puncaknya. Keempat anggota gemetar dan wajah mereka muram. Kaisar Api dan leluhur bela diri dianggap sebagai pemimpin dari aliansi 1000 besar saat ini, dan keduanya yang membuat comeback yang memberi mereka kepercayaan diri untuk bertarung dengan klan Fin. Melihat ekspresi semua orang, Kapten tersenyum. Tapi jangan terlalu putus asa. Saya juga tahu berita bahwa kita memiliki seseorang di dunia 1000 besar yang mencoba membuat terobosan. Jika dia berhasil, maka dunia 1000 besar kita akan memiliki 3 keberadaan yang melebihi alam penguasa surgawi suci. Pada saat itu, kita mungkin bisa bertarung dengan Raja Jahat Surgawi. Mereka berempat tersentak ketika mereka bertanya, siapa?
Tuan Qintian, atau apakah itu Azure Sword Saint? Atau mungkin salah satu dari binatang surgawi tertinggi? Kapten menggelengkan kepalanya saat dia secara misterius menjawab, saya mendengar bahwa itu adalah orang dari Muabode. Tempat tinggalmu, mungkinkah itu penguasa Muabode? Penguasa Muchen. Mereka berempat berseru dengan tidak percaya. Lagi pula, tidak ada berita dari Muchen sejak beberapa tahun yang lalu, dan pengetahuan terbaru mereka tentang dia berhenti di pertarungannya dengan Mahatian. Pada saat itu, Muchen hanya penguasa surgawi abadi dan sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan penguasa surgawi suci. Namun, dia masih memiliki jarak dengan orang-orang seperti Qintian. Dengan demikian, mereka berempat merasa bahwa tidak dapat dipercaya bahwa Muchen berusaha menjadi ranker ketiga. Masalah ini disetujui oleh Kaisar Api dan leluhur bela diri. Karena mereka berdua menyetujuinya, maka tidak perlu bagi kita untuk terus menebak di sini. Dalam hal penglihatan kita tidak bisa dibandingkan dengan dua tuan, kan? Kapten tersenyum. Mereka berempat memberikan senyum malu sambil merasa lega. Bagaimanapun, reputasi Kaisar Api dan leluhur bela diri telah mencapai puncak akhir-akhir ini, dan jika bukan karena mereka berdua, dunia 1000 besar sudah akan berantakan sebelum klan Fin menyerang. Ketika Kapten menyelesaikan kata-katanya, dia tidak lagi peduli dengan mereka berempat, tetapi berdiri dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya. Wajahnya berubah drastis ketika dia melihat meteorit hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan aura iblis yang deras jatuh. Ketika meteorit itu turun, dampaknya menyebabkan pegunungan runtuh. Mundur, Kapten berseru sambil berteriak, klan Fin telah muncul. Tim panik sebelum segera berubah menjadi balok dan melarikan diri. Mereka harus segera menyampaikan berita ini. Keke, kalian pikir kalian akan pergi kemana? Ketika mereka bergerak, suara menakutkan bergema dan cakar iblis muncul dan meraih keempat anggota. Keempat anggota bahkan tidak bisa membalas saat mereka berceceran di dalam cakar. Ketika Kapten melihat pemandangan ini, matanya mau tak mau melebar karena marah. Namun, dia bisa merasakan kekuatan dari orang yang menyerang itu, jadi itu pasti seorang monark. Oleh karena itu, dia tidak berani tinggal dan meninggalkan bayangan saat dia melarikan diri. Namun, dia segera berhenti ketika makhluk iblis muncul di hadapannya dengan tatapan brutal menatapnya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Setan itu mencibir. Wajah Kapten terkuras dari semua warna. Ini pasti seorang raja. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar baginya hari ini, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya mulai tenang dengan ketegasan di matanya. Semoga surga melindungi dunia 1000 besar. Dia berteriak saat tubuhnya melesat maju. Upaya yang sia-sia. Monark mencibir saat dia mengulurkan tangan dan mengepal. Tapi tiba-tiba, tanda spiritual tiba-tiba muncul di tubuh Kapten itu, bersama dengan energi spiritual yang sangat kejam. Merasakan ini, wajah Monark berubah. Tubuh Kapten meledak. Itu mirip dengan matahari yang terik dan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka. Lama kemudian, ledakan itu surut dan iblis itu terungkap. Yang terakhir dalam kondisi yang mengerikan pada saat ini dengan ekspresi pucat. Dia tidak pernah berharap bahwa manusia akan memilih penghancuran diri. Sungguh murah untukmu. Monark mendengus saat dia melambaikan tangannya dan menghilang. Pada saat yang sama, lampu iblis yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat makhluk iblis mulai melesat melintasi cakrawala. Di kota megah di perbatasan dunia 1000 besar, ada pancaran yang dipancarkan yang menyala dalam radius 1.000.000 mil dengan semua orang yang diliputi oleh kecemerlangan merasa aman. Pada saat yang sama, Kaisar Api dan leluhur bela diri perlahan membuka mata mereka dengan kedipan dingin. Itu karena, pada saat itu, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh yang disebabkan oleh penghancuran diri. Ternyata, kelompok pramuka mengalami kesulitan. Mereka akhirnya di sini. Saat mereka bertukar pandang, mereka melambaikan tangan dan bel yang cemerlang bergema. Lonceng dering sangat megah, menyebarkan suara ke setiap sudut dunia 1000 besar. Sebanyak 9 cincin mewakili tingkat bahaya tertinggi. Semua orang di dunia 1000 besar mendengar bel dan semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah perbatasan. Mereka tahu bahwa klan Fin telah memulai invasi mereka. Bab 1540. Ketika klan Fin muncul dalam pandangan dunia 1000 besar, perang turun dan menyalakan api di pertahanan dunia 1000 besar. Darah dan api,
Itu mengganggu perdamaian di dunia 1000 besar selama 49.000 tahun terakhir. Seolah-olah mereka mencoba melampiaskan kemarahan yang sebelumnya dibawa oleh penindasan dunia 1000 besar. Invasi klan Fin datang dengan ganas dengan makhluk iblis yang mirip dengan belalang yang terbang melintasi cakrawala, diliputi aura iblis. Menghadapi klan Fin yang menyerang, dunia 1000 besar juga meledak dengan pembalasan yang intens setelah keheningan singkat. Pertempuran mulai pecah di garis pertahanan yang panjang saat mereka membuka cahaya kembang api yang cemerlang. Namun, kembang api itu dibuat dengan darah. Di luar lapisan pertahanan berdiri sebuah kota megah dengan pancaran spiritual menyebar dan menyelimuti garis pertahanan di dalamnya. Di bawah pancaran, bahkan pemulihan energi spiritual telah dipercepat. Kota ini adalah benteng yang dapat dianggap sebagai kam utama aliansi 1000 besar dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri yang secara pribadi memegang benteng untuk bertahan melawan keturunan Raja Jahat Surgawi. Kota di sekitarnya memancarkan cahaya. Itu adalah arai level leluhur arai spiritual. Dikenal sebagai arai sirkulasi roh surgawi yang dibuat oleh King Yanjing dan para Grandmaster arai spiritual lainnya. Dalam jangkauan arai spiritual, bentuk kehidupan dari dunia 1000 besar akan menerima peningkatan kecepatan dalam energi spiritual mereka dan bahkan memperkuat kekuatan mereka. Itu adalah senjata perang. Justru karena arai spiritual ini, lapisan pertahanan berhasil menahan serangan klan Fin. Pada titik tertinggi pasar berdiri sebuah istana megah dengan banyak orang di dalamnya, dan masing-masing dari mereka menyerap fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kedua pemimpin itu duduk di singgasana mereka. Mereka secara alami adalah Kaisar Api dan leluhur bela diri, karena mereka praktis adalah pemimpin pasukan Istana 1000 besar saat ini. Bahkan Tuan Istana 1000 besar, Qin Tian, tidak keberatan. Di istana, Qin Tian, Sein Pedang Azure, Kaisar Naga Sejati, dan berbagai penguasa surgawi tahap akhir lainnya berkumpul, mewakili kekuatan puncak dari dunia 1000 besar. Di dalam istana, semua orang memasang ekspresi muram dengan tubuh mereka menegang dan energi spiritual melonjak di sekitar mereka. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang, mereka berkata, karena semua orang tahu bahwa klan Fin telah meluncurkan serangan mereka, pertempuran untuk hidup dan mati dari dunia 1000 besar kita telah dimulai. Kata-kata mereka menyebabkan semua orang menyipitkan mata dan mereka diselimuti aura pembunuh. Kaisar Api, leluhur bela diri, tolong berikan perintahnya. Dunia 1000 besarku bersedia bertarung dengan klan Fin sampai mati. Qin Tian menangkupkan kedua tangannya. Mata semua orang meledak dengan ketajaman. Ini adalah pertempuran yang akan datang, dan untuk melindungi sekte, keluarga, dan teman mereka sendiri, mereka hanya bisa bertarung dengan klan Fin. Mengangguk kepalanya, suara Kaisar Api bergema dengan niat membunuh, perhatikan perintahku. Pimpin bawahan Anda dan bergegas ke garis depan. Setiap benua di garis depan diharuskan memiliki penguasa surgawi tahap akhir untuk bertahan melawan Raja Langit dari klan Fin. Roger, Qin Tian dan penguasa surgawi tahap akhir lainnya merespons. Klan Fin telah mendominasi banyak pesawat kecil, dan beberapa di antaranya terhubung ke wilayah terdalam dunia 1000 besar. Jadi kami akan membentuk tim patroli untuk berpatroli di sekitar dan menyapu klan Fin yang telah menyerbu. Roger, semua orang berteriak sebagai tanggapan. Saat leluhur bela diri memandang semua orang, dia menyatakan, Kaisar Api dan saya akan tinggal di sini, karena kami tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan secara langsung. Jadi kami membutuhkan bantuan Anda untuk menstabilkan situasi. Leluhur bela diri, mengapa begitu? Ada seseorang yang bingung, karena pertarungan pasti akan merepotkan dengan kurangnya Kaisar Api dan leluhur bela diri dalam pertarungan. Mengangkat kepalanya, mata Kaisar Api berkedip-kedip dengan percikan saat dia melihat keluar angkasa dan menjawab, Raja Jahat Surgawi telah mengarahkan pandangannya pada kita berdua, jadi kita harus mengarahkan pandangan kita padanya juga. Meskipun Raja Jahat Surgawi tidak muncul, kekuatan yang turun adalah sesuatu yang bisa ditanggung oleh penguasa surgawi suci. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling menahan diri. Hati semua orang menggigil saat merasakan hawa dingin di punggung mereka, seolah-olah mereka sedang diawasi. Kaisar Api, leluhur bela diri, harap diyakinkan. Dunia 1000 besar adalah rumah kita, dan untuk melindungi dunia ini, kita akan bertarung dengan nyawa kita di telepon. Penguasa surgawi menanggapi dengan sungguh-sungguh. Di bawah tekanan besar dari klan Fin, dunia 1000 besar bersatu dan semua perbedaan di antara mereka ditekan.
Musuh bebuyutan Great Thousand World adalah Fin Clans. Di sisi lain istana, beberapa siluet cantik berdiri di samping. Mereka semua memiliki penampilan yang luar biasa dengan temperamen yang berbeda, tetapi mereka bisa menarik perhatian semua orang. Mereka berempat secara alami adalah nyonya dari wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Sungguh deja vu dari adegan ini. Mata Ling Qingzu berkedip dengan niat membunuh saat dia menghela nafas. Mereka pernah menghadapi situasi yang sama di kampung halaman mereka. Berdiri di samping Ling Qingzu, rambut Ying Huan-Huan tergerai dan aura dingin berkumpul di pupil matanya. Penampilannya telah dipertahankan seperti ketika mereka bertarung dengan Kaisar Yimo di masa lalu. Tapi lawan mereka lebih menakutkan daripada klan Yimo. Karena kita telah berhasil mengusir klan Yimo di masa lalu, kita pasti akan bisa mengusir klan iblis dari dunia seribu besar. Ling Qingzu menganggukkan kepalanya lalu tersenyum ke arah Ying Huan-Huan. Tapi kali ini, kamu tidak boleh mengorbankan dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana Lindong akan membawamu kembali? Wajah Ying Huan-Huan memerah dan dua gundik dari wilayah api tak berujung juga tersenyum, menyebabkan dia memutar matanya mendengar kata-kata Ling Qingzu. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Sebuah suara bergema terdengar saat sosok ramping muncul di belakang salah satu nyonya dari wilayah api tak berujung. Kailin. Itu Xiao Xiao. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa bersembunyi di sini. Setelah Xiao Xiao, suara jernih lainnya terdengar. Lin Jing setuju dan menatap kedua ibunya. Melihat bahwa putri mereka sangat haus darah untuk berperang, keempat gundik itu tanpa daya saling bertukar pandang. Xiao Suner tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah memberitahu ayahmu tentang hal itu. Mulai hari ini, kalian berdua akan membentuk tim dengan Luo Li dan berpatroli untuk membersihkan klan iblis yang telah menyerang. Mendengar kata-kata itu, mata Lin Jing berkedip dengan kekecewaan. Stabilkan bagian belakang. Saya baru saja mencapai alam penguasa surgawi, jadi saya bisa pergi ke garis depan. Memutar matanya, Ling Qingzu menjawab, menstabilkan bagian belakang adalah masalah penting. Dengan mayoritas penguasa surgawi terlibat di garis depan, kita harus melindungi keselamatan sekte, keluarga, dan teman-teman mereka. Petik 2. Mendengar kata-kata ibunya, Lin Jing hanya bisa mencibirkan bibirnya. Bahkan Xiao Xiao menganggukkan kepalanya. Ketika keempat nyonya melihat bahwa mereka akhirnya menenangkan kedua iblis kecil itu, mereka saling bertukar pandang dan merasa lega dalam hati. Bahkan penguasa surgawi akan jatuh di garis depan, dan mereka berdua masih terlalu berpengalaman. Mereka akan berada dalam bahaya besar, jadi mengirim mereka ke belakang adalah yang terbaik. Meskipun ini menyangkut hidup dan mati dunia seribu besar, mereka lebih suka menghadapi garis depan sendiri. Sebagai ibu, mereka lebih suka mengambil risiko yang lebih tinggi, sambil menjaga keselamatan anak-anak mereka. Benar, Bu, ada Mu Chen. Saya belum pernah mendengar apapun tentang dia selama beberapa tahun terakhir, dan itu sangat berbeda dengan dia. Lin Jing menyapu pandangannya ke sekeliling. Reputasi Mu Chen harus membuatnya memenuhi syarat untuk berada di sini. Belum lagi kemampuan orang itu untuk menyebabkan masalah tidak lemah, jadi terlalu sulit dipercaya baginya untuk menghilang. Mendengar pertanyaan Lin Jing, Xiao Xiao juga mengarahkan pandangannya. Dia secara alami khawatir tentang berita tentang teman-temannya. Hanya saja tidak banyak orang yang tahu tentang informasi Mu Chen. Di sisi lain, rumor tidak bisa benar-benar dipercaya. Keempat nyonya itu memasang ekspresi serius. Mereka secara alami tahu tentang Mu Chen. Karenanya, mereka tahu posisi penting apa yang harus dia mainkan dalam perang ini. Jangan khawatirkan dia, lain kali dia muncul, seluruh dunia seribu besar akan bersorak, dan kita hanya perlu berharap dia bisa berhasil. Setelah mengirim semua perintah, Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri dan menatap semua orang. Klan Fin ingin mendominasi rumah kita. Dan kami akan memberitahu mereka. Yang menyambut mereka adalah pedang, darah, dan api.